Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Semua yang hadir saya hormati. Saya mulai kecil nekuni fikih, terutama fikih. Tapi karena bapak saya itu hafal Quran, keluarga saya itu banyak yang hafal Quran. Hafal beneran, maksudnya itu hafal betul itu. Nah, sehingga terus saya juga ikut hafal. Jadi Indonesia yang damai ini nggak lepas dari peran kitab-kitab yang datang ke kita, datang ke Indonesia. Misalnya arti kemenangan. Arti kemenangan itu tafsir yang datang ke kita. Ini yang paling terkenal kan tafsir Munir, karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu beliau menyebut kemenangan umat Islam itu kemenangan logika. Logika bahwa alam raya ini dimulai dari satu Tuhan yang berstatus wajibil wujud tentu lebih masuk akal ketimbang logika yang lain. Misalnya logika nihilisme, bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Karena itu melahirkan satu teori ketiadaan menciptakan yang ada. Jadi nanti membingungkan, ada teori al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang enggak ada itu menciptakan yang maujud. Itu tentu enggak ketemu nalar. Ini makalah nanti di tasheih. Ini saya baca ya, nanti di tasheih. Nah, kenapa judulnya seperti ini? Ini awal makalah. Saya baca Arabnya. Saya baca ya. Kata Syekh Nawawi, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Siapa yang mempertuhankan Allah, mengikuti semua aturannya Allah, seterusnya, terus pasukan Allah itu pasti menang. Ini ikut Al-Maidah 56. Wa may yattakhidhum awliya fin nusrah fa innahum junduwa wa junduwa humul ghalibun ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan amma bisaulah wa daulah faqad yuhlabun. Jadi kemenangan umat Islam yang permanen itu kemenangan logika. Kalau kemenangan perang, kemenangan bernegara, kemenangan sosial, orang Islam ya pernah kalah. Zaman Nabi Sugeng saja pernah mengalami kalah periode Mekah. Ketika periode Madinah juga pernah mengalami kalah di peristiwa perang Uhud. Tapi kalah-kalah sosial ini tidak ada pengaruhnya dengan kalah secara logika. Logika bahwa alam ini dimulai dari satu Tuhan wajibil wujud tentu lebih mudah dicerna. Makanya beliau ngendikan menang itu ala a'daihim bil hujjah fa innaha mustamirratun abadan, karena logika itu yang abadi. Artinya gini, ketika kita secara sosial ekonomi kalah, mungkin secara apa kalah, meskipun kita tidak ingin kalah, tapi jangan pakai ukuran itu. Nanti jangan-jangan ketika kita kalah kaya sama nyuwun sewu non muslim, atau kalah kaya sama yang sholat, buruhnya orang tidak sholat, yang sujud buruhnya orang yang tidak sujud, Anda tidak perlu merasa kalah. Ketika Anda kerja dan tolabul halal, itu yang merintahkan Allah. Jadi Anda tidak pernah buruh di mata Allah, distatuskan tolabul halal, orang yang mencari apa? Halal, dan itu ibadah. Karena Islam hanya mengakui hukumnya Allah. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah ajjaro nafsahu li yahudiyan, juga pernah kerja di orang Yahudi. Tapi nggak merasa hina karena tolabul halal itu perintah Allah. Dulu Nabi pernah nggak punya uang, alhamdulillah ditiru banyak umatnya. Kalau nggak punya uang itu banyak, alhamdulillah. Semoga jangan karena ingin punya uang ingin jadi dosen, berarti nyari jadi guru karena ingin punya uang. Semoga enggak jadi guru karena ingin ngajar. Nggih, monggo niki tobat niki gitu. Jadi walhasil terus akhirnya Nabi itu mau beli gandum lah atau makanan, cara Indonesia mungkin beras, cara Jawa itu ngutang.
Terus kata orang Yahudi, jaminannya apa Muhammad? Nabi sempat bilang, ngendikan, saya ini dipercaya langit, masa kamu tidak percaya saya? Kata orang Yahudi, itu menurut orang Islam, saya ini Yahudi gitu. Walhasil Nabi terus rohanahu dir'an, Nabi menggadekan rompi perang sebagai jaminan kalau kapan-kapan tidak kuat bayar. Ya muamalah sama orang Yahudi. Jadi intinya tafsir yang datang ke kita itu banyak cerita. Bahkan cerita fitnah min adzabil qabri itu ceritanya Sayyidah Aisyah itu didatangi dua perempuan Yahudi. Sayyidah Aisyah itu dermawan sekali. Ya memang orang-orang soleh itu jubila auliya wala sakha, orang soleh itu pasti dermawan. Karena sering dikasih, terus si orang Yahudi, perempuan Yahudianya ini mendoakan semoga kamu diselamatkan dari siksa kubur. Sama singkat redaksi di kitab Bukhari itu. Walam an'am an usaddiqahuma, kata Sayyidah Aisyah, saya tidak nyaman membenarkan dia karena dua orang ini orang Yahudi. Setelah Nabi datang terus diceritani sama Sayyidah Aisyah, itu benar bahwa nanti memang ada adzabil qabri. Semenjak itu ada isti'adzah min adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika seterusnya sampai min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita sosial Nabi yang Nabi tertawa-tawa ketika orang Yahudi bilang nanti pas kiamat itu kan hancur semua Muhammad. Lalu orang-orang yang sudah mati diletakkan di mana? Pokoknya terus orang Yahudi cerita-cerita terus Nabi tertawa-tawa, fadhika hatta badat nawajiduhu tasdiqan lima qalahul habru. Nabi tertawa-tawa, oh ya benar. Semenjak itu ada ilmu bersama bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani cerita ilmiah itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan ngambil sikap membenarkan, juga jangan sampai ngambil sikap mendustakan. Kamu benarkan jangan-jangan pas yang muharraf, yang tipuan. Kamu dustakan jangan-jangan yang masih orisinil. Makanya secara ilmiah Nabi ngintikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Intinya tidak ngambil sikap ekstremis itu juga ajaran tafsir yang sampai ke kita, karena kita ini butuhnya menang fil hujjah. Dan Allah sering ngendikan di beberapa ayat, diantaranya tentu qul falillahil hujjatul baligh. Di pondok itu ajaran pertama itu tauhid, dan itu mesti diajari sifat pertama Allah itu wajibul wujud, wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadis. Dan mereka sering beri contoh. Kenapa tafsir Munir bismillahirrahmanirrahim pertama yang diterangkan oleh tafsir Munir Senawi Al-Jahl. Kenapa Al-Quran dimulai dari ba, dan ba dimulai ada titiknya satu. Itu Allah seakan-akan mau maklumatkan bahwa awalu hadil mawujudat adalah nuqtah wahidah. Pertama wujud, kamu gambar apa saja, saya sering cerita ini tak ulang-ulang, kamu gambar apa saja, entah gambar jelek, entah bagus, tetap dimulai dari satu titik. Angka 1 juta sampai 1 miliar 1 triliun tetap dimulai dari angka 1. Sebab itu bak di situ kata Syekh Nawawi adalah bikana makana wa biyakunu mayakun. Dengan saya kata Allah yang ada menjadi ada, yang mau ada saya yang mengadakan. Unsur utamanya saya kata Allah. Nuqtatil wujud. Artinya gini, andaikan kita neladani tafsir-tafsir yang ada di Indonesia, kita ini pasti menguatkan akidah. Bukan menang kalah urusan sosial, urusan itu kedua ketiga lah, syukur-syukur menang. Tapi kalau kita paksakan itu yang nomor satu, pasti kita sering kecewa. Itu rektor UI itu mesti miskin tuh dibanding pengusaha-pengusaha Jakarta itu. Itu kalau nggak terima, saya ini rektor Universitas Islam, masa kalah kaya, kan repot nanti jadi. Ini barokahnya qanaah, alhamdulillah gak apa-apa. Ya jadi jelas ya di sini beliau ngendikan yang menang hujah itu fa'innaha mustamirratun abadan. Logika itu mustamirratun abadan. Dalam kitab Fathul Bari sarahnya Shahihul Bukhari dijelaskan kemenangan umat Islam itu iltidza dan aklian. Kita punya akidah yang secara akal itu nyaman. Coba Anda misalnya jadi muslim, Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top, jadi dia itu rezekinya agak jelas, nggak per bulan dapat apa? Gaji. Itu ada ustadz latihan nyai itu jatuh di Indramayu, itu jatuh, santrinya tuh susahnya bukan main, tapi kata kiainya nggak apa-apa, masih kan. Ternyata yang dipegang itu salam template itu. Jadi badannya nggak dipikir tapi masih, karena dulu jadi kiai itu susahnya minta ampun.
Makanya profesi ini sudah jarang yang mau itu. Kalau jadi kiai artis banyak yang mau, karena makanya saya jadi kiai di UI itu sering istighfar. Jangan-jangan ini kategori elit sehingga hisabnya besar. Makanya saya ini termasuk kiai orisinil. Jadi saya dipaksa jadi ini, tapi sering nggak mau karena saya ini kiai betul. Jadi kalau fasilitas banyak takut hisab. Kalau kiai nggak betulan fasilitas banyak tambah seneng. Nah ini bukan nyindir siapa-siapa, ini memang aturan ikhlas begitu, mukhlishina lahuddin, enggak nyindir siapa-siapa, memang aturannya begitu. Anda mungkin profesor, kayak alim, kayak top, terus ditawari satu teori begini, hadil maujudat kholaqohal ardamu misalnya, ini yang alam nyata ini, penciptanya adalah ketiadaan, kamu pusing 7 keliling, ini gimana sesuatu yang ada kok penyebabnya ketiadaan. Sebab itu dulu ada sahabat namanya Jubair bin Mut'im, itu tokoh besar di kafir Quraisy. Saking tokohnya dia yang jadi utusan untuk membebaskan Asra Badrin, tawanan Badar. Pas dia nginep di masjid nunggu ketemu Nabi pas sholat maghrib baca waktu wa kitabim mastur fi raqqim mansur, didengarin sama dia sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya yang seluas ini kemudian diciptakan tanpa sebab yang ada? Atau kamu-kamu yang enggak mengakui Tuhan itu kamu pencipta langit dan bumi? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Nangis dia. Nangis terus sungkem masuk Islam. Sampai ngendikan fakaan nama sudi qalbi. Sebagian riwayat kada qalbi ayatir, dengan logika yang dibangun Quran itu hampir habis. Saya habis karena Quran sangat demokratis. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Kalau Anda merasa jadi Tuhan enggak apa-apa, tapi tunjukkan reputasi Anda. Apa Anda menciptakan langit bumi? Apa ketika saya bikin langit kata Allah kamu ikut urun? Saya sering cerita, apa kamu ikut nyumbang semen pas saya bikin langit? Enggak kan? Malah sebagian ayat Allah ngendikan ma asyadtuhum khalqas samawati wal ard. Mereka-mereka yang kamu Tuhan kan ketika aku bikin langit bumi, mereka di mana? Membantu saya apa kata Allah? Kok enak tahu-tahu jadi Tuhannya bumi, nggak ikut bikin, ikut jadi Tuhan gitu. Itu habis Jubair bin Mut'im. Akhirnya masuk Islam. Artinya gini, ketika Islam belum kuat, masih banyak ashabi sufa yang miskin, mondok saja numpang Nabi. Itu hujahnya sudah menang. Makanya kata Syekh Nawawi, yang mesti menang itu hujah fa innaha mustamirratun abadan. Ya dicicil aja satu aja ya, nanti kapan-kapan ketemu lagi. Terus ini yang agak rileks, ini yang spesial. Saya itu jarang pergi sama istri saya gara-gara memang adatnya gitu. Tadi istri saya ikut kan, ini spesial betul. Biasanya saya agak pernah karena adat keluarga saya itu ya begitulah. Jadi terus yang kedua, ya dua aja lah dua. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Di sini dijelaskan ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifati tauhid wan nubuwah wal ma'ad. Wa ala masyaqqatil istinbatil jawab an syubuhati nahwil falasifah. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Di sini artinya sabar itu apa? Membuat logika yang mudah difahami banyak orang, kemudian orang itu mencintai Allah dan Rasul. Dulu itu ada orang Bedui, ketika Imam Asy'ari berpendapat iman yang diterima itu imanul mufakir, bukan imanul muqallid. Nggak boleh taklid buta dalam iman. Terus ditentang banyak orang. Dulu zaman Nabi banyak orang Bedui imannya diterima. Terus kata Imam Asy'ari, coba kamu jalan-jalan di kampung. Ternyata orang kampung ketika ditanya, bima arafta rabbak, kamu selalu ngurusi ternak, ngurusi sapi, unta, lalu kamu tahu Tuhan kamu dari mana? Jawabnya orang Arabi ini, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ada kotoran ya ada sapinya, kalau ada bekas orang lewat ya pasti ada yang lewat. Artinya kalau ada makhluk itu pasti ada atharun min athari qudratillahi ta'ala, pasti ada bukti yang menciptakan. Itu ulama terus bikin logika. Lah yang saya sering cerita paling populer di kitab saya punya kitab namanya Nailul Ma'mul, karangannya Syekh Mahfud At-Turmusi, itu orang Indonesia juga.
Beliau nukil dari cerita Imam Amudi. Saya cerita di mana-mana. Imam Amudi itu gurunya Sayyidzuddin bin Abdussalam, Sultanul Ulama, itu punya guru namanya Imam Amudi. Itu senangannya ngajar matematika, bukan ngajar tafsir, ngajar matematika. Terus ketika beliau meninggal, muridnya tanya, ma fa'ala bika rabbuk, yang diperlakukan Tuhan kamu itu apa? Ada hanya pengajar matematika. Terus kata Imam Amudi, ternyata ketika Allah ketemu saya mengumpulkan banyak malaikat, disuruh ngajar saya. Sama siapa alteknya? Istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati. Coba kamu terangkan cara menemukan saya bahwa saya ini satu di depan para malaikat. Kalau malaikat kan sudah tahu karena bawa aras, bawa surga neraka. Kata Imam Amudi, beliau ngendikan semuanya adalah, beliau ngendikan angka itu 2, 3 sampai 1 triliun sampai berapapun, nisbatu dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka itu entah 2, entah 4, entah 1 miliar, 1 triliun, dibandingkan angka 1 tetap namanya nisbatul far'i ilal asli, tetap semuanya itu tabang dari angka 1. Fasabatal wahid jalla jalaluh, maka yang mesti abadi, yang mesti ada al wahid jalla jalaluh. Allah senangnya bukan main. Loh ini lo pinter, nggak jadi malaikat sudah ngerti kalau saya ini satu. Nah, itu ya pinternya ulama. Isbiru ala masyaqqatil istidlal fi ma'rifatit tauhid. Nggih, clear ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.